Senyum, agak tegang lagi. Malam nanti kita akhir dengan makan itu Pak, soto dudung. Kedamaian itu, islah lah seperti itu Pak. Pertama, saya mengapresiasi Pak, yang namanya Nexus. Ini kan barang baru, IT baru, sistem pembayaran baru gitu. Tapi pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, saya teringat dengan Cortex lah seperti itu kan. Nah ini filosofisnya seperti itulah kira-kira Pak. Cortex dengan 1,5 ya terakhir itu. Awalnya 2,5 Pak, tapi yang pelaksanaannya 1,5 triliun. Nggak awal-awalnya 2,5, terakhir pelaksanaannya 1,5 triliun itu menurut Pak Dirjennya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa Pak. Sehingga sopol pendapatan negara kita juga berdampak seperti itu. Nah, pertama saya memastikan Pak, yang namanya barang baru IT ini pasti dengan sistem pembayaran ini ya kita mendukung Pak. Tadi dari kawan-kawan, pertama posisi kita ini menjadi bagian yang menentukan atau kita ngesub seperti itu Pak. Pertama dari target pengguna, mungkin kita negara yang paling besar Pak dari 5 negara. Ada India seperti itu. Kalau Singapura kan berapa juta lah penduduknya seperti itu. Nah, tentang dalam statusnya nanti kita tuh menjadi bagian yang sama rata posisinya atau kita bagian Pak seperti itu Pak Gu. Yang kedua yang paling penting itu Pak, apapun IT yang digunakan, yang namanya tadi sampaikan oleh kawan-kawan tetap adanya mitigasi fraud Pak, atau mitigasi risiko dan perlindungan konsumen. Itu menjadi tanggung jawab. Yang selanjutnya bagaimana ini karena sengketanya antar negara Pak, ini bagaimana penyelesaian sengketa antar negara Pak, apakah ada dalam MOU itu. Kita kan hanya mengusulkan, tapi kan Pak Gubernur yang rigidnya seperti apa dokumen MOU yang akan ditandatangani. Kedua, yang 8 juta itu kalau skemanya kan kami sudah dapat Pak, 2005, 2025, 2026, 2027, 2,6 juta, 3 juta, 1 juta, 0,06 juta di Januari 2028. Nah, feedback-nya seperti apa Pak? Apa yang disampaikan Pak Dolfi tadi, apakah ini bentuknya utang, hibah, atau zakat seperti itu Pak? Karena BI udah banyak uang, udah zakatin aja lah gitu loh, 2,5% gitu loh. Dari itu kan. Nah, jadi skemanya seperti apa harus ada proses pengembalian, tahap-tahap pengembaliannya seperti apa. Dan yang paling penting menurut kami Pak, karena ini internasional, adalah perlindungan data pribadi dan konsumen sesuai dengan undang-undang data. Artinya segala risiko dan kemungkinan ini harus dihitung betul Pak Gubernur, sehingga dengan hadirnya Nexus ini tidak merugikan bagi bangsa kita. Yang teknisnya Pak Gubernur dan kawan-kawan BI yang lebih paham. Pada prinsipnya saya pribadi mensupport karena sini sistem yang baru. Terima kasih Pak Ekal. Baik, silakan Pak Ketua, Pak Misbakun. Terima kasih Pak Hekal dan pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Gubernur, beserta jajaran Dewan Gubernur, serta jajaran BI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ide Nexus ini luar biasa Pak, kalau menurut saya. Luar biasa karena kan membuat platform cross-border payment bersama ASEAN plus India. Ya kan? Permasalahannya Pak, kalau ini dibentuk, kemudian Amerika marah lagi apa siapa? Itu. Amerika marah ini Pak. Dianggap kita mencari jalur lain di luar Swift Code. Ya kan? Kalau kita setuju banget Pak. Setuju banget. Setuju banget karena apa? Ini menyangkut kemandirian, kedaulatan. Yang tadinya kita main sendiri, kemudian kita ngajak teman Pak. Ya kan? Ngajak teman, yaitu ASEAN.
untuk kompak membuat sistem switching sendiri. Ya kan? Jadi ini ibarat clearing ASEAN, Pak, plus India. Clearing ASEAN plus India. Tanpa melewati itu. Dan kemudian apalagi skema yang Bapak sampaikan, seperti di halaman 4 ini kan, kemudian ada nasabah LCT, kemudian provider LCT, dan kemudian existing condition-nya seperti apa. Dan ini akan mau memperkuat itu, Pak. Dan ini menurut saya ini luar biasa kalau menurut saya. Ini kan masalah kalau urusan setor menyetor kemudian pinjaman dan sebagainya itu kan adalah masalah teknikal, Pak. Ada filosofi di atasnya bahwa kita ingin membangun sebuah cross border payment yang melibatkan sebuah regional, secara regional. Dan ini Pak akan menjadi cikal bakal nanti akan dicontoh. Sama seperti BI membuat GPN, kemudian BI membuat QRIS, dan kemudian digitalisasi sistem pembayaran kita, ya kan? Itu kemudian dibuktikan oleh Bank Indonesia sebagai simbol mata uang itu sebagai simbol kedaulatan. Nah, kita bisa konsisten nggak itu menjaga itu? Nah, kemudian kalau ada intervensi, seperti apa kita mau mengatasinya? Dan ini kan harus diomongin bareng-bareng, Pak. Diomongin bareng-bareng. Jadi jangan sampai patriotismenya yang ada, yang menjadi representasi kita untuk menunjukkan patriotisme itu, kemudian jangan ditanggung sendirian, Pak, dipanggul. Itu. Jadi Bapak nggak sendirian memanggul beban patriotisme itu. Harus bersama dengan kita, Pak. Harus bersama dengan kita membangun patriotisme itu. Karena apa? Bapak eksekutornya, ide dan gagasannya kan bisa datang dari manapun, tapi keputusan politiknya kita ambil bersama. Kalau sudah berani maju, nggak boleh mundur, Pak. Itu kalau menurut saya. Kalau sudah berani maju, nggak boleh mundur. Dan kita tinggal memberikan penguatan. Tadi sampaikan, yang menjadi concern Bapak adalah kalau kemudian Bapak bisa melandingkan nggak? Seperti pertanyaannya Pak Dolvi. Kita memberikan sebuah bantuan, ya kan, pinjaman kepada lembaga ini. Tapi bisa nggak dijelaskan bahwa bantuan itu sifatnya apa? Karena kita kepentingan apa? Ya kan? Bantuannya sifatnya dalam rangka apa? Dalam kepentingan apa? Kalau kepentingannya nasionalisme seperti ini, menurut saya harus dijelaskan secara clear. Bahwa kita bersama-sama berada dalam sebuah komunitas regional yang ingin membangun sebuah platform itu. Apalagi Bapak melibatkan BI Fast dan sebagainya, ini kan luar biasa kalau menurut saya. Produk yang selama ini bisa membangun sistem perbankan, sistem transfer remittance antar rekening, antar kepemilikan bank, terus kemudian bisa Bapak satukan dan dalam biaya yang murah. Itu. Saya yakin Pak, kalau keterlibatannya BI, saya sama seperti Pak Fauzi sama Pak Dolvi tadi, Indonesia yang besar ini harus dominan Pak Malan. Harus dominan. Dan menunjukkan kelas dominasinya. Supaya Bapak bukan jadi follower tapi sebagai pengatur. Itu. Bukan sebagai, tapi karena apa Pak? ASEAN di luar India, kalau ada India ini kan kita agak itu juga gitu loh. Akan nari seperti apa gitu kan India ini. Nah, di luar India ini kita ASEAN itu. Nah, inilah kalau menurut saya, kalau Bapak ingin mengunggulkan cross border ini sebuah ide yang sangat patriotik di dalam rangka membangun kedaulatan, Pak. Kedaulatan, dan Bapak mengajak secara regional. Dan menurut saya, kalau yang diberikan oleh BI pinjaman sebesar itu membuat BI dominan apa tidak, Pak? Lah itu. Kalau BI nggak dominan terus cuma jadi pemain kecil, ya nggak menunjukkan kelas BI itu ingin menjadi pemain bank sentral terpandang di tingkat regional, Pak. Itu. Nah inilah kalau menurut saya yang menjadi concern saya mengenai Nexus ini, Pak. Terima kasih, Pak Ekal. Baik, terima kasih. Saya ada penasaran juga sebetulnya, Pak Gubernur. Saya ada pandangan mau melihatnya seperti apa. Seperti tadi, apakah kita, karena ini kan skemanya bukan PT ya. Kalau PT kan jelas yang bayar komitmen paling besar, mungkin punya porsi lebih besar.
Tapi apakah dalam hal ini, tadi kan saya baca dari pemaparan Bapak semua akan kontribusi sama, memberikan pinjaman, tapi satu negara malah bentuknya beda sendiri. Sehingga sebetulnya tadi sudah ditanyakan beberapa teman, perbedaannya apa nanti? Si Thailand dengan opsi grant ketimbang kita-kita yang punya pinjaman 20 tahun gitu kan. Terus lalu sebetulnya kita diuntungkan nggak ya? Kita ini setornya 8 juta dengan kontribusi user paling banyak. Nah, kontribusi user paling banyak kan kita bisa lihatnya begini, kita kasarnya beli mobil bareng-bareng tapi kita makainya paling sering gitu kan. Nah itu kita diuntungkan. Tapi di lain pihak kalau kita setiap kali naik mobil ini bayar terus, berarti kan kita kontribusi revenue paling banyak gitu kan. Nah kita dapat benefit apa kira-kira? Itu kan sebenarnya yang mungkin ditanya Pak Misbakun. Tapi skema ini juga menarik karena ini skemanya company based on pinjaman. Tadi saya diskusi juga sama Pak Dolfi depan sini ini, jadi masuknya ke pos apa dan persetujuan apa yang sebetulnya perlu dikeluarkan dari Komisi 11 ataukah masih perlu persetujuan gitu kan? Walaupun nanti kita sama-sama berkepentingan untuk melihat ke depannya seperti apa, tapi supaya secara hukumnya aman gitu kan, dan ke depannya kepentingan kita di dalam proyek ini tentunya terjaga. Mungkin itu aja pertanyaan tambahan dari saya. Kami berikan kembali ke Pak Gubernur untuk menjawab, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, seluruh pimpinan anggota Komisi 11 RI yang kami hormati. Inilah digitalisasi itu memang terus melanda ke seluruh dunia dan sangat-sangat cepat. Nah, perkembangan di berbagai negara, kembali ke pertanyaan Pak Andreas sama Bapak Ibu yang lain, memang tergantung kepada mereka kebutuhannya apa. Di negara dan siapa yang mengembangkan. Ingat, digitalisasi itu perlu investasi teknologi. Dan tadi Pak Wosi benar, duitnya banyak. Itu Pak Andreas, kenapa kalau di negara-negara besar, di negara maju termasuk Timur Tengah dan Jepang, itu lebih getol mengembangkan wholesale. Jadi pembayaran ada dua kan, wholesale kalau di Indonesia dilayani oleh RTGS, kalau ada yang retail, yang sekarang ada GPN sama BI Fast. Nah, wholesale sama retail, kalau di negara-negara maju, umumnya adalah fokusnya kepada wholesale payment. Nah, wholesale payment ini umumnya kemudian diinisiasi oleh swasta karena investasinya besar di masing-masing negara. Nah, tapi di dalam G20 juga ada keperluan untuk cross-border wholesale. Cross-border wholesale. Sehingga ada proyek-proyek yang kemudian diinisiasi dalam G20 dan juga dikembangkan BIS bersama sebuah negara untuk menyambungkan wholesale masing-masing negara antar negara. Itu seperti di sini kenapa ada proyek Mariana di Eropa. Mariana beneran loh, Mariana beneran. Nah, ya, itu untuk nyambungkan. Ini adalah gateway lah untuk nyambungkan wholesale payment di masing-masing negara supaya mereka berbicara satu sama lain. Bahasanya bahasa digital nih, sedikit-dikit lah gitu ya. Nah, kalau di Asia, Pak Andreas, memang yang lebih diperlukan, kita lebih mendahulukan adalah yang retail. Karena memang yang kita perlukan untuk inklusi keuangan jauh lebih penting daripada wholesale. Sehingga kenapa kita kembangkan dulu dan sama di regional payment activity, itu yang dikembangkan adalah retail payment. Itu kenapa untuk retail payment kan perlu ada QR di depan. Dan sekarang sudah ada online mobile banking di depan. Terus bagaimana untuk retail infrastruktur payment-nya? Dulu-dulunya ada GPN yang menyambungkan 4 switching. Tapi mohon dicatat, meskipun itu sudah ada GPN, 4 switching ini belum digital.
belum ISO 2222 Pak Andreas tahu ya. Nah sekarang, nah oleh karena itu kemudian karena ini investasi besar, kenapa BI menginisiasi mengembangkan BI Fast, Digital Retail Fast Payment Infrastruktur. Di negara lain, di Singapura ada yang dikembangkan otoritasnya, ada swastanya, tapi ada kerjasama. Ya, seperti di Malaysia itu ada Duit Now yang dikembangkan oleh Payment Net, dan kemudian juga ada BNM juga ikut di sana. Seperti itu. Di Singapura ada PayNow, kemudian PromptPay di Thailand, dan itu seperti itu. Nah, untuk retail payment ini sangat diperlukan karena untuk inklusi ekonomi, untuk pariwisata, untuk remitansi, itu lebih penting. Kenapa? QR didulukan, untuk bahasanya, infrastrukturnya dikembangkan kalau di BI di Indonesia melalui fast payment, dan disambungkan bahasanya QR, kemudian fast payment, yang Nexus ini adalah sebagai semacam jembatan, gateway. Nexus itu adalah sebagai jembatan untuk menyambungkan infrastruktur retail di masing-masing negara, sehingga ke depan itu betul-betul satu nusa satu bangsa itu menjadi penting. Oleh karena ini Pak Indras, kenapa BIS yang Eropa, Timur Tengah lebih fokus kepada Mbridge, Mariana, BIS yang di Asia, yang dari Hong Kong, kemudian nanti punya hub di Singapura bersama Regional Payment Activity Connectivity ASEAN. Makanya yuk kita kembangkan gateway-nya, jembatannya ini dengan Nexus. Itu ceritanya gitu Pak Indres. Ini karena memang preferensinya adalah di situ. Sehingga secara nasional nanti kami tentu saja dalam proses, nggak mungkin retail payment di Indonesia hanya oleh BI Fast. Makanya kami dalam BSPI 2030 ada inisiatif bersama industri mengembangkan industri fast payment. Industri fast payment yang nanti interkoneksi dengan BI Fast. Ini secara dalam negeri nih, sehingga ke depan itu kan retail banyak sekali di Indonesia itu kan, ini masih kita Indonesia masih market untuk retail masih sangat luas, inovasi. Nah kami dalam BSPI 2030 ada inisiatif infrastruktur industri retail payment. Kami sedang bicara apakah yang raja itu yang seperti itu, apakah mereka nanti mau konsorsium untuk bersama mendirikan industri retail fast payment, nanti sambung dengan BI Fast. BI Fast secara globalnya, cross bordernya, inisiasi ikut di dalam Nexus sebagai jembatan. Lah, kalau jembatannya belum jadi, jembatan Suramadu belum nyambung, lah sekarang makanya QR Indonesian Standard, bagaimana penyelesaiannya? Ya dilakukan secara bilateral. Tergantung bank-bank yang ikut di sana. Masing-masing setelah kita menggunakan QR Indonesian Standard, kemudian ke Malaysia, setelah kita transaksi, penyelesaiannya secara bilateral di masing-masing bank yang ikut, sehingga itu akhirnya bilateral. Dan ini tentu saja satu, eskalasi volumenya kan nggak bisa cepat. Dan kedua, belum tentu biayanya bagi konsumen itu akan lebih rendah. Itu adalah itu. Jadi masing-masing mengenai data center dan segala macam, ya sesuai pengembangan di masing-masing negara. Nexus ini sebagai jembatan untuk menyambungkan satu infrastruktur ke infrastruktur yang lain. Itu adalah seperti itu. Jadi sampai dengan 2027 Nexus Live, cross border retail payment masih bisa jalan, yaitu dengan kris, cuma proses clearing settlement-nya akan dilakukan melalui masing-masing bank. Nah, kenapa? Ini yang negara ASEAN, yuk kita sama-sama membuat jembatan bersama, language-nya sama, supaya ini bisa lebih kita namanya multilateral cross border retail payment. Itu sebetulnya adalah seperti itu. Apakah wholesale tidak dikembangkan? Nanti kenapa di BI dalam BSPI 2030 ada RTGS generasi ketiga nanti.
ujung-ujungnya nanti juga wholesale itu juga RTJS bisa nanti juga cross border juga. Tapi untuk kepentingan nasional, untuk inklusi, saya yakin Bapak Ibu sepakat, yuk kita ya UMKM retail dulu itu yang kita dorongkan daripada wholesale. Gitu Pak Andreas, itu adalah sehingga sama-sama G20 yang kemudian sama-sama kemudian ada inisiatif, cuma wholesale dikembangkan lebih banyak negara-negara maju termasuk Timur Tengah, retail lebih banyak dikembangkan oleh negara-negara emerging market termasuk Latin Amerika. Brasil adalah salah satu yang paling maju mengembangkan retail payment. Ada inisiatif dari bank sentralnya bekerja dengan industri, ada QR di sana, ada retail fast payment, ada interkoneksi. Nah, di sana juga ada inisiatif untuk Brasil nanti juga menginisiasi cross border di Latin Amerika. Tapi ASEAN lebih cepat untuk mengembangkan itu. Nah, dengan ASEAN lebih connected, kemudian negara-negara lain termasuk Jepang mulai tahu, loh turis dari ASEAN kan semakin banyak ke Jepang. Dan juga negara lain kan semakin banyak. Orang-orang ASEAN yang tersambungkan retail kan traveling ke negara-negara non-ASEAN. Makanya meskipun untuk kepentingan penduduknya nggak terlalu ya karena lebih banyak wholesale, tapi karena banyak dikunjungi orang ASEAN, makanya Jepang pun sekarang ngubungi Indonesia, tolong dibantu dikembangkan QR seperti EMV code ya, kayak tapi pakai bahasa kanji. Kalau QR Indonesia EMV, European Master Visa, pakai bahasa Indonesia. Mereka akan mengembangkan EMV, European Master Visa yang pakai bahasa kanji sehingga nanti tinggal penerjemah bahasa kanji sama bahasa Indonesia. Seperti yang kita lakukan dengan Malaysia. Itu prosesnya adalah seperti, dan juga kenapa United Arab Emirates itu juga tertarik untuk mengembangkan QR karena overseas traveling dari ASEAN, termasuk dengan Saudi kami juga mendekati supaya dikembangkan QR mereka yang nanti supaya nyambung dengan QR Indonesian Standard, sehingga nanti untuk umroh haji nggak perlu membawa cash, QR-nya bisa dipakai di sana. Tapi memang perlu kesabaran karena memang mereka preferensinya ke wholesale. Tapi mulai sadar, oh mereka perlu mengembangkan retail untuk karena memang transaksi ekonomi keuangan. Jadi simpulannya, Nexus itu adalah inisiatif dari bank sentral dari negara-negara. Jadi melalui BIS, kenapa BIS? Dulu ada BIS Hub. Mereka yang kemudian mencoba mengembangkan aplikasi untuk cross bordernya secara teknologinya. Ya, seperti itu. Dan kemudian tapi kita paham NSO seperti tadi adalah badan hukumnya memang private. Bentuknya PT by Garanti. Kami juga baru tahu Pak Dolvi di sana, Pak Hegas baru tahu bahwa di sana company limit by Garanti, di mana penyertaan dalam tanda petik tidak dalam bentuk equity tapi pinjaman atau hibah. Sebenarnya sama persis seperti modal, sebagai owner gitu, sebagai owner persis sama, sehingga itu termasuk dalam joint collateral agreement. Ya, itu ada desain dokumen yang ditandatangani oleh 4 first mover itu. Sebenarnya ada dokumen yang kemudian Pak Diki itu joint collateral agreement ya. Collaborative agreement itu saya tidak. Apakah sama? Apakah beda antara first mover dengan selama ini kami dulu kan sebenarnya pengen ikut terus dulu kan. Tapi kami sebenarnya dulu juga ingin menjadi pendiri gitu loh. Cuma karena dulu kan PT Pak Dovi, Pak Andreas. Kalau PT kan kami perlu proses untuk persetujuan penyertaan modal gitu. Penggunaan cadangan tujuan. Nah itu kenapa 5 November kami kirim surat itu
Karena memang dulu ada bentuknya PT, sehingga perlu penyertaan modal dan perlu kami mengajukan masukkan cadangan tujuan. Ternyata bentuknya bukan perserotoran terbatas PT, tapi by guarantee, bentuknya adalah pinjaman, dan karena itu sama persis hak dan kewajibannya sama seperti penyertaan modal, cuma istilah hukumnya di sana di Singapura itu adalah loan, ya kalau kalau di Indonesia apakah nih subordinate loan atau apa ya. Jadi jangka panjang 20 tahun, tentu saja nanti kalau NSO itu laba untung, ya ada kemudian kontribusi yang dikembalikan, karena NSO ini satu didasarkan berdasarkan joint collaboration agreement, payung, dulu bentuknya MOU disebut joint collaboration, ditandangin oleh para pendiri. Nah, begitu kami dari sini kami akan nandangi bersama untuk ikut dalam joint collaboration agreement, sama-sama yang first mover, punya hak suara yang sama. Nah, dalam joint collaboration agreement ada di dalam governance structure-nya, ini NSO kan sebagai manajemen untuk usahanya. Di atasnya governance-nya ada joint oversight committee. Ada dua itu. Yang satu adalah policy committee, bagaimana menentukan masalah kebijakan nilai tukar, masalah capital flows management, masalah pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan sistem pembayaran masing-masing negara. Itu kalau policy committee membernya adalah gubernur bank sentral dan setara. Kalau oversight-nya itu di level deputies, nanti di BUD, di board of director, kami juga akan menempatkan dalam board of director atau setidaknya dalam berbagai hal, sehingga kami sebagai kontribusi keuangan dalam bentuk pinjaman, statusnya sama dengan first mover, dan kepentingan-kepentingan Indonesia bisa dilakukan tidak hanya dalam policy committee, juga oversight committee, dan kami merencanakan juga menaruh dalam board of director apapun yang nanti kemudian ada di sana, sehingga itu yang enggak ada. Nah, ada 4 dokumen yang akan kami tanya: collaboration agreement, ada mengenai scheme of rule book-nya, ada scheme of management rule, ada MOU oversight forumnya. Itu yang secara legalnya kami akan tindak lanjuti. Ya, itu adalah seperti itu. Nah, hukumnya waktu kemudian membentuk meskipun badan hukumnya di Singapura, tapi legal yang diacu adalah legal yang Inggris. Saya kurang tahu nih nanti kawan-kawan. Jadi memang masalah-masalah legal risk-nya juga ada di sana, seperti itu. Itulah dari sisi kelembagaan governance maupun juga berkaitan dengan kontribusi keuangan. Dan karena itu, kenapa yang semula penyertaan modal dan karena kami mengajukan usulan untuk penggunaan cadangan tujuan, akhirnya karena nggak jadi penyertaan modal nggak perlu menggunakan cadangan tujuan, dan karenanya ini sebagai laporan, sebagai informasi. Tentu saja dalam laporan progresnya kami akan masukkan dalam laporan triwulanan berbagai perkembangan yang ada di sana. Nah, partisipasi Indonesia berarti ada 2 layer. Satu sebagai negara, sebagai regulator dalam joint policy tadi, juga sebagai nanti kemudian sebagai operatornya. Nah, operatornya juga akan ikut. Keuntungannya tentu saja pinjaman tidak hanya sekur, tapi sebagai nirlaba tentu saja ada kemudian nanti nirlaba. Karena nirlaba, makanya dalam proyeksinya kalau ada keuntungan akan mengurangi cost of transaction. Kalau nirlaba adalah begitu. Cost of ini,
biaya transaksi semakin banyak akan digunakan, cost of transaction-nya akan semakin kecil. Kalau Indonesia volume transaksinya lebih besar, nanti cost of transaction-nya untuk Indonesia juga akan lebih kecil. Dan semakin lama ini akan semakin mendukung inklusi ekonomi keuangan. Pariwisata, UMKM itu semakin lama semakin dunia digital adalah volume yang kemudian akan sangat besar dan kemudian akan menurunkan biaya transaksi. Itulah berbagai hal, karena ini sebagai pinjaman dan tidak menggunakan cadangan. Tujuan ini kami sampaikan progresnya ini sebagai suatu update laporan informasi, bukan dalam konteks membuat persetujuan, karena pemberian pinjaman itu ada peraturan Dewan Gubernur yang sudah mengatur. Pak Dolvi, ini kita hanya ikut serta kepada satu, sesuai undang-undang, adalah pada suatu entitas yang berhubungan langsung dengan tupoksi bank. Seperti dulu CCP itu di pasar uang, ya. Kemudian ini cross border payment karena berkaitan dan inisiatif dari suatu negara seperti itu, dan tidak kepada entitas swasta yang memang tidak banyak berhubungan dengan BI dan segala macam. Dalam peraturan Dewan Gubernur untuk partisipasi Bank Indonesia dalam lembaga eksternal sudah diatur itu. Jadi harus ngikut kriteria-kriteria itu dipenuhi dari policy, dari ini di policy sesuai undang-undang, baru bentuk kontribusinya. Kalau kontribusinya pinjaman maupun yang lain sudah saja ada kewenangan di Bank Indonesia, tapi kalau penyertaan modal dimasukkan dalam cadangan tujuan, dan kami sampaikan untuk mohon persetujuan dari Komisi 11 DPR RI. Nah, itu yang barangkali yang dapat kami jelaskan secara interupsi, Pak Ketua Rapat. Nah, justru itu Pak yang saya ingin tanyakan, kalau tidak jadi dengan penyertaan modal, kemudian Pak Gubernur menggunakan nomenklatur pinjaman, tadi disampaikan sudah ada peraturan Dewan Gubernurnya. Kalau di undang-undangnya cantolannya di mana? Kan peraturan Dewan Gubernur tidak dibuat buat-buat aja tanpa ada cantolan dari undang-undangnya. Nah, kalau di undang-undangnya itu mencantolkannya di mana peraturan Dewan Gubernur tadi terkait dengan pemberian pinjaman khusus untuk hal-hal tertentu yang tadi Bapak sampaikan? Itu mengacu ke undang-undangnya yang mana, Pak? Supaya kita clear di sini, Pak. Kemudian di pos ATBI-nya itu Bapak keluarkan dari pos yang mana? Supaya kita jadi aware, oh ternyata di pos ini Bapak akan keluarkan tahun 2025 sebesar ini untuk pinjaman ke NSO. Itu. Nanti pada waktu tertentu, karena tadi Bapak bilang nirlaba, saya nggak tahu tuh nanti. Pinjaman itu dihapuskannya atau selesainya itu bagaimana itu? Kalau dihitung tadi kan sekitar 8 juta, sekitar 130 miliar akumulasinya kan, selama berapa tahun pinjaman? 3 tahun Pak ya, 3 tahun. Nah dikembalikannya tuh nanti bisa menghapus yang 130 miliar itu. Karena kan pinjaman harus dikembalikan Pak. Kan begitu. Dalam bayangan saya namanya pinjaman harus dikembalikan, bahwa nanti dapat manfaat-manfaat lain segala macam bunga transaksi itu lain soal. Tapi yang 130 miliar statusnya itu pada tahun ke-20 akan kembali gitu Pak. Bayangan saya itu bagaimana itu mengembalikan pinjaman itu Pak? Ya itu coba Pak, pos anggarannya di mana, kemudian peraturan Dewan Gubernurnya itu cantolannya di mana di undang-undangnya Pak? Coba Pak, silakan Pak. Kalau boleh ditampilkan slide 12, di lampiran ada ya slide 12 ya. Tolong itu ada dasar-dasar hukum yang ada, slide 12 di lampiran ada. Nah, kami ini berapa kali kita diskusi ini di komite dan dia secara internal itu kami kuliti satu-satu. Ini secara singkatnya Pak Dolvi, dengan hormat kami sampaikan dasar hukumnya ya dari Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang P2SK. Tujuannya ada sebelah kiri pasal 7, termasuk di pasal 8 mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan seterusnya lah, seperti itu. Juga di pasal 57 itu adalah
kerjasama dengan bank sentral lain, karena Nexus ini joint collateral agreement-nya joint collaboration agreement-nya yang datangnya antar bank sentral nih. Jadi nomenklaturnya adalah kerjasama bank sentral nih. Kerjasama nomenklatur, sehingga masuk dalam pasal 57 ayat 1 kerjasama dengan bank sentral lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia, yaitu dalam penyelesaian transaksi lintas negara. Masuk ranahnya kebijakan sistem pembayaran, kemudian kerjasama bank sentral, dan kemudian aspek keuangannya adalah masalah BI berwenang melakukan kekayaan, termasuk juga dalam kekayaan sendiri. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kami. Di bawah ada PBI dan PDG kebijakan sistem pembayaran, juga di dalam internal PDG peran serta BI pada lembaga eksternal. Jadi kriteria kebijakan cek, kerjasama bank sentral cek, kemudian pengelolaan kekayaan itu juga. Ini yang kami sampaikan di sana, ada kontribusi kerjasama internasional yang memerlukan kontribusi keuangan dan atau non keuangan. Ya, di sana memang ada dalam bentuk penempatan, biaya atau hibah, selain penyertaan modal. Itu yang kami turunkan dalam PDG selanjutnya. Nah, itu yang kami terus lakukan dalam PDG untuk peran serta BI pada lembaga eksternal. Itu yang terus kami lakukan. Memang Pak Dolfi, Pak Andreas, kami memang berdebat secara internal. Kebijakannya cek, kerjasama bank sentralnya cek, pengelolaan keuangan ada kewenangan, cuma yang mana penyertaan modal nggak ada ini karena bukan PT nih. Terus milih ini penempatan, biaya, kemudian ya seperti atau hibah. Nah, kemudian karena opsinya hanya 2, pinjaman atau hibah, makanya kami berdebat lebih sekur kalau pinjaman. Meskipun pinjamannya ini tanpa bunga dalam bentuk 20 tahun. Jadi tapi treatmentnya seperti modal, kan kerjasama bank sentral. Jadi pinjaman tanpa bunga 20 tahun, dan kalau memang nanti diperlukan bisa diperpanjang, jadi kayak modal forever gitu loh. Tapi benefitnya, karena sebagai pendiri, makanya bisa duduk mendirikan dalam policy committee, bisa oversight committee. Itu di samping bisa menempatkan orang dalam board of director. Jadi kami nanti mohon arahan Pak Dolfi, ini nanti persetujuan memerlukan persetujuan dari Komisi 11 atau enggak, pos anggarannya gimana? Ini kami mohon arahan ini. Kami melihat karena ini pinjaman, pemberian pinjaman tidak menggunakan cadangan tujuan Pak Andreas, berarti karena yang memerlukan persetujuan kan penyertaan modal yang menggunakan cadangan tujuan seperti CCP itu ya. Ini mohon. Tapi yang jelas ini benefitnya sebagai pemberian pinjaman diperlakukan seperti Pak Dolfi ya, seperti modal seterusnya lah. Karena tanpa bunga 20 tahun bisa diperpanjang forever, tapi kita sebagai quote-unquote pendiri gitu. Dan bisa mendirikan masuk dalam policy committee sebagai bank sentral, oversight sebagai nanti untuk pengaturan pengawasan, di samping dalam manajemennya bisa meneruskan dalam BUD. Itu seperti itu. Benefit yang lain ikut itu, dan kemudian kalau volume transaksi semakin lama semakin banyak, biaya per transaksinya akan semakin lama semakin kecil. Yang benefit siapa? Ya masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia yang akan banyak benefit. Volume retail di Indonesia adalah paling besar di antara negara. Ya, kita saja nanti kalau India masuk, ya itu saingannya Indonesia sama India lah, seperti itu. Semakin banyak menggunakan benefit bagi masyarakat kita, itu UMKM, retail, dan segala macam itu akan benefit. Sampai nanti berdiri ya sekarang mekanisme QR, Indonesian Standard, baru penyelesaiannya adalah bilateral. Interupsi Pak. Monggo Pak. Interupsi Pak, Ketua Rapat. Jadi kalau lihat gambaran yang Pak Gub sampaikan di sini,
Jadi peraturan Dewan Gubernur tentang peran serta BI pada lembaga eksternal, ini kan akhirnya memang BI buat sendiri. Karena undang-undang tidak mengatur secara rinci. Kan begitu Pak. Akhirnya ini kan ruang yang bisa dibuat untuk apa saja. Dengan pertimbangan BI menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan undang-undang, kan begitu Pak. Itu yang saya bilang tadi Pak. Akan terbuka ruang BI bisa memberikan pinjaman ke swasta nasional atau ke BUMN atau ke apapun, apalagi di undang-undangnya BI harus mendukung pertumbuhan ekonomi, misalnya begitu Pak. Ini yang saya ingin confirm benar Pak. Karena ternyata landasan hukum pinjaman ini hanya berdasarkan peraturan Dewan Gubernur yang mengisi ruang kosong yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Bahkan di dalam undang-undang memang samar. Pengelolaan kekayaan, kerjasama dengan bank sentral lainnya, oke, mengatur, menjaga sistem itu oke. Cuman kontribusi terhadap ini tidak ada yang mengatur. Itu yang menurut saya agak kurang firm saya Pak, terus terang Pak. Apalagi nanti Bapak masukin di pos mana ini? Pinjaman ini Bapak keluarkan dari pos apa? Anggaran kebijakan. Karena kalau anggaran operasional nggak pernah kita bahas Pak. Anggaran kebijakan. Karena Bapak bilangnya pinjaman, bagaimanapun pinjam kan dikembaliin. Kecuali Bapak nanti pakai aturan hapus buku dan hapus tagih. Mau juga kita Pak. Dikasih pinjaman nanti masuk skema hapus buku dan hapus tagih. Nah ini yang kita perlu firm bener ini Pak. Landasan ininya, bahwa kita setuju dengan apa yang diinisiasi selama BI punya peran yang dominan, peran yang kuat di situ, kita pasti akan dukung. Nah, hanya sekarang tinggal yang 130 miliar itu di dalam skema yang mana ini? Kalau misalnya BI berketetapan itu anggaran kebijakan sehingga tidak perlu persetujuan DPR hanya sebagai artinya governance-nya saja yang perlu BI sampaikan kepada kita nggak perlu persetujuan soal 130 miliarnya, ya bisa saja. Karena itu kan memang, cuman kalau misalnya itu diambil di anggaran kebijakan kan kita harus lihat Pak, masuk di mana Bapak? Di situ. Kalau masuk dalam program strategis yang mana? Ya kan? Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi dari situ bahwa di situ ada pengeluaran setiap tahun sampai 2027 di anggaran kebijakan mencapai 130 miliar untuk kepentingan ini. Nanti yang kami evaluasi adalah IKU-nya, Pak. Pimpinan, boleh ini? Pimpinan. Ya, silakan Pak. Karena Jadi- beliau nanti yang meriksa nih, akuntabilitasnya nih. Jadi kalau kita lihat, Pak Gub, coba yang di slide nomor 8, Pak Gub. Set. Ini sebenarnya BI udah menentukan ini nih kan. Slide nomor 8 itu kecil sekali di bawah. Berdasarkan PDG nomor 3 tahun 2024 tentang peran serta BI pada lembaga eksternal. Jadi di sini BI sebenarnya menentukan pasal 57 ayat 1. Ya. Nah, memang dalam perkembangannya ini kan perdebatan mengenai Nexus ini ya. Karena saya juga banyak dimintai itu. Ini awalnya itu kan konsepnya mau hibah dari setiap bank sentral. Ya, tapi kemudian kan banyak tadi itu tantangan. Akhirnya kemudian mau dibikin membership tapi dibayar di depan. Ya kan? Nah, ini kan kerjasama internasional. Makanya kalau pakai PDG ada nggak model semacam ini? Kan kita banyak keanggotaan misalkan di berbagai lembaga keuangan internasional, ya kan? Ada nggak model yang seperti ini? Jadi kan ini sebetulnya modalnya ini sebenarnya bukan pinjaman istilahnya, tapi kalau kita mengatakan adalah ya semacam ya. Tapi ini kan kalau membentuk venture-nya kan harus ada modal, ya kan? Ya ini kayak modal sebetulnya istilahnya itu sebetulnya coba dilihat di collaborative agreement-nya, apakah dia menyebut ini loan gitu loh. Ya.
Karena ini sebetulnya kayak subordinate loan, tetapi subordinate yang bukan sebetulnya konversinya kayak membership yang dibayar di depan gitu loh. Membership kan waktu itu antara pembentukan, karena ini agak menariknya kan ini bank sentral. Karena itu sebetulnya kalau boleh bank sentral yang lain yang dengan kategori yang sama seperti BI tadi itu membukukannya seperti apa? Karena ini waktu itu menjadi perdebatan karena yang di Singapura itu banyak juga yang kan ini mau dipakai seperti apa nih? Kayak seperti membership di advance membership ya selama 20 tahun ya. Tapi pertanyaannya kalau advance membership 20 tahun seperti kayak kita keanggotaan golf itu ya kan? Nah, itu kan boleh apa dapat benefitnya itu. Golf Pak dulu Pak. Jadi ini pertama mungkin diperjelas korporatifnya, terus kemudian bank sentral yang lain itu seperti apa. Tapi kalau sifatnya pakai PDG ini Pak, ya berarti nggak perlu persetujuan kita. Hanya nanti pada saat setiap kali RAT tahunan kan tinggal dilaporkan ke anggota membership seperti keanggotaan di dalam ID, BIM dan seterusnya. Itu kalau dasarnya ini loh. Cuma mungkin tadi supaya firm bank sentral yang lainnya itu seperti apa? Karena ini kan bersama-sama. Saya kira demikian karena sebetulnya itu kecil tapi udah diputuskan oleh BI pakai mekanisme pasal 57 ayat 1 kerjasama internasional. Ya, cuma karena ini ventures ya kan. Memang ini model baru nih. Kan ini sebetulnya yang tadi ada yang mengatakan ini kan kayak model blockchain yang masing-masing belum nggak ada tuannya gitu kan, tetapi dimiliki bersama. Ya kayak model koperasinya bank sentral lah kalau mau dikatakan gitu. Saya kira demikian ini pimpinan. Jadi menurut saya perlu diperkuat aja oleh BI. Tapi kalau pakai dasar ini ya tidak persetujuan kita. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin kita perlu ketegasan aja Pak. Kalau memang Loan. ini loan dan Bapak mau masukin ke dalam kebijakan BI, anggaran kebijakan, ya kita state aja sehingga ini memang tidak perlu persetujuan, tapi secara dukungan politik terhadap kebijakan BI mengambil partisipasi kepada Nexus, kita dukung gitu kan. Kira-kira seperti itu. Saya tadi baru mendapat konfirmasi dari kawan-kawan yang ahli akuntan dan ahli keuangan. Jadi ini perpindahan dari pos kas atau giro BI, kan BI punya ya, menjadi tagihan, pinjaman. Jadi memang tidak melibatkan penggunaan anggaran. Jadi pindah dari kas, ya kas giro ya, giro menjadi pinjaman. Jadi antar pos aset saja, tidak melibatkan penggunaan anggaran. Apakah anggaran kebijakan, anggaran operasi? Gitu Pak Bona ya? Konfirmasi. Bukan anggaran kebijakan, bukan anggaran operasional. Tidak masuk anggaran kebijakan, tidak masuk anggaran operasional karena hanya switching aset aja dari kas ke pinjam tagihan ya. Tagihan ya. Ya itu. Dari piutang ya, seperti itu. Piutang dan memang Pak Andreas kalau modelnya kalau di IMF kan dasarnya kuota. Iya kuota. Kalau BIS kita ada ada equity seperti itu. Kalau ini bentuk partisipasinya memang company limit by guarantee bentuknya apakah loan atau hibah gitu. Tapi sebenarnya nature-nya sama, apakah dengan kuota, modal, itu sama nature-nya ya sebenarnya. Oleh karena itu tadi saya dapat konfirmasi dari kawan-kawan, accounting treatment-nya adalah perpindahan antar aset ya, yang semula kas menjadi piutang ya, tagihan ya, tagihan. Demikian tidak melibatkan kalau anggaran. Mohon izin Pak Eka, kalau itu cuma masalah pengakuan Pak, terus Nexus-nya mengakui switching-nya Bapak itu sebagai apa? Itu kan ketika Bapak melepaskan satu akun di sini menjadi piutang, ya kan? Gironya BI dilepas menjadi piutang. Terus Nexus-nya mengakui apa? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah ini kan terjadi pengalihan kan sudah Pak? Tetap terjadi pengalihan. Kalau menurut saya
walaupun tidak masuk dalam kategori maupun biaya operasional, tapi kan ada namanya asetnya BI bergeser, Pak. Asetnya bergeser yang namanya dari giro kemudian ke Nexus, Bapak mengakui sebagai piutang. Ini kan sudah bergeser, Pak. Sudah bergeser kan. Lah, Nexus mengakui apa? Itu kan. Kalau Bapak mengakui sebagai piutang, piutang itu kan pinjaman, Pak. Nah, piutang ini kan pinjaman, walaupun tidak masuk dalam kategorisasi di dalamnya itu apakah giro BI itu merupakan biaya operasional atau kebijakan, tapi ketika Bapak mengakuinya itu sebagai piutang, berarti kan di sana itu kan Bapak memberikan pinjaman. Lah ini aja Pak. Kalau kita sih tidak memperasaan, sebenarnya kita ini sedang mencari solusi, menyelesaikan tatakan yang paling proporsional itu menurut apa? Di dalam undang-undang BI-nya, kalau memang itu bukan operasional, bukan apa, tapi kita harus menyatakan Pak, lebih baik katakan aja, oh ini biaya operasional atau katakan ini biaya kebijakan, sehingga kita akan mengatakan Pak, kalau operasional kita setujui, kalau kebijakan kita dukung, gitu aja. Selesai Pak. Karena permintaan kita semua ini kan sama Pak. Ini sangat bagus untuk BI, sangat patriotik, dan harus kita berikan support gitu. Itu aja Pak. Jadi apa ini Pak? Putusannya apa ini? Tapi kalau bukan anggaran, aset Pak. Aset BI kegeser itu terus Bapak ngakuinnya asetnya ini kan di neraca kan berarti kan. Aset itu di neraca. Nah, kalau neraca Bapak ini kan pengakuannya ada di mana? Di operasional atau di mana? Kebijakan. Ya neraca BI, saya tahu neraca BI ini kan Bapak mencatatnya pengakuannya kan Bapak nggak pernah lapor neraca sama kita Pak. Ya kan? Itu. Menurut saya Pak, kalau neraca ini kan selama ini kan neracanya BI itu kan semuanya secara keseluruhan kan ada di biaya operasional, di biaya kebijakan Pak. Giro Bapak ini saya yakin ada di kebijakan Pak. Kalau ada mutasi Antar giro plus kan, minus ya, antara kan, giro. Tapi tidak mau menjadi anggaran kebijakan. Tolong saya. Mohon izin Pak Gubernur, yang terhormat kita perlu akuntan Pak. Pak Misbakun, mohon izin Pak. Jadi memang di dalam keuangan kita ada laporan posisi keuangan dan anggaran Bapak. Nah dalam laporan posisi keuangan ada aset yang kita pakai untuk eksekusi kebijakan moneter. Nah di situ ada pos giro atau kas kita dalam falas atau dalam rupiah. Nah itu kita pakai untuk mengeksekusi transaksi ini menjadi piutang atau tagihan. Kebijakan moneter kan? Iya. Nah, udah di kebijakan, Pak. Nah, tapi ini kalau mohon maaf Pak, bukan bagian dari anggaran, Pak. Tahu Iya. saya, Pak. Tapi itu kan aset ada di kebijakan moneter kan? Iya. Nah, sudah, Pak. Itu aset ada di posisi kebijakan moneter, Pak. Iya. Kan semua aset itu kan pasti dibukukan. Neracanya ada di mana? Ya kan, pengakuan aset itu kan ada di neraca kan, Pak? Betul, Pak. Ya, bagian dari kebijakan moneter kan kalau Bapak Iya. menggunakan. Ya sudah, ini kebijakan, Pak. Iya. Udah. Di tabelnya kan selesai Pak. Ini kan sini aset, sini itu. Sudah Pak. Sudah. Bukan belanja ini Pak. Jadi yang kita berikan itu dukungan bukan persetujuan. Ya, yang kita berikan itu adalah dukungan bukan persetujuan. Jadi kita ya itu untuk mengambil posisi seperti ini. Sudah Pak. Itu. Jangan clear kan? Itu. Coba kalimatnya gitu. Itu. Kita kasih kalimat yang menarik mungkin, Pak. Baik, ini draft kesimpulan
rapat, coba ke atas dulu dong, judul besarnya aja udah nggak kelihatan itu. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025, Senin 5 Mei 2025, Komisi 11 DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia mengenai partisipasi Bank Indonesia dalam Nexus. 2. Peran serta Bank Indonesia dalam Nexus sebagai wujud kerjasama internasional dalam sistem pembayaran sesuai komitmen G20, ASEAN Regional Payments Connectivity (RPC) dan BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 harus cepat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian serta sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga kedaulatan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Partisipasi Indonesia dalam proyek Nexus harus dapat mengoptimalkan peran Bank Indonesia yang dominan pada policy komite, oversight committee, serta di NSO Nexus Scheme Organization. 4. Bank Indonesia dalam melaksanakan partisipasi Indonesia dalam Nexus melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Nexus memberi alternatif pengiriman dana antar negara secara cepat, mudah, dan dalam harga yang terjangkau. B. Kerjasama sistem pembayaran QR Quick Response Code dan retail fast payments antara negara diintegrasikan dengan inisiatif Local Currency Transaction (LCT) untuk penggunaan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi. C. Memberikan nilai tambah bagi perekonomian secara luas, terutama bagi UMKM. D. Skema Nexus mendukung integrasi keuangan ekonomi digital serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional. E. Partisipasi Indonesia dalam Nexus guna mendukung kepentingan Indonesia secara internasional. Dan F. Menerapkan prinsip kehati-hatian, meminimalisir risiko dan memiliki mitigasi risiko. 5. Keikutsertaan Bank Indonesia sebagai anggota dalam Nexus Scheme Organization, NSO yang bertanggung jawab dalam mengelola Nexus secara berkala akan melaporkan kepada Komisi 11 DPR RI. 6. Ya normatif menjawab tertulis pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lama 7 hari kerja. Ada yang perlu dikoreksi? Mungkin tambahin yang anggaran ya. Yang anggaran belum. Mungkin di nomor 2 aja kali. Nomor 2. Usul rumusan. Disetujui. Nomor 2-nya jadi nomor 3. Nomor 2 enter ya. Komisi 11 dapat memahami partisipasi BI dalam proyek Nexus sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan anggaran. Ini dikoreksi aja. Partisipasi Bank Indonesia dalam proyek Nexus sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan anggaran. Karena kan kita posisi setuju dan tidak setuju, cuman kita tahu. Menurut saya Komisi 11 memberikan dukungan kepada Bank Indonesia memberikan dukungan pada partisipasi Bank Indonesia dalam proyek Nexus. Pak, pakai mic Pak, biar bisa langsung diedit Pak. Sebagai pelaksanaan dari pelaksanaan kerjasama internasional dalam kebijakan sistem pembayaran yang memerlukan penggunaan anggaran kebijakan. Ya. Pembetulan aja nih Pak, itu yang poin 2, proyek diganti program. Jangan proyek Pak, nanti bikin jalan tol aja itu. Tidak substantif sih sebenarnya. Poin 2 Pak Ketua. Saya
Ya, saya kira Bu Ana betul sekali. Partisipasi Bank Indonesia dalam inisiatif Nexus ya. Iya, betul ya. Ya. Inisiatif Nexus sebagai bagian dari kerjasama internasional, Bagian dari kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran yang memerlukan anggaran kebijakan. Titik. sebesar nggak usah ditulis, nggak usah. Oke. Oke, yang lain-lainnya setuju Bapak? Oke. Baik, terima kasih kalau begitu. Karena ini udah sore dan kita mau lanjut lagi. Baik, atas nama pimpinan Komisi 11 saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 11 dan tentunya kepada Pak Gubernur Bank Indonesia beserta Deputi Gubernur Senior dan para Deputi Gubernur beserta seluruh jajarannya atas rapat kerja kita pada sore hari ini. Dengan ini rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.